Halo semuanya, perkenalkan nama aku Chelsea Nurfadela Chandra. Selamat datang di video pembahasan materi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dengan subtema, pentingnya pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan 5 sila Pancasila. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan bukan hanya pelajaran sekolah, tetapi pedoman moral bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Yuk, kita mulai pembahasannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Zaskia Dwi Ananda. Nah, di sini kita akan membahas tentang PPKN sebagai landasan hidup berbangsa. Secara filosofis, PPKN berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta sumber nilai moral bangsa. PPKN membantu kita memahami hak dan kewajiban, membentuk karakter, serta menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan mempelajari PPKN, kita mampu mengambil keputusan yang baik, bersikap toleran, serta menghargai keberagaman. Halo semuanya, perkenalkan aku Afdila Nurfiani. Di sini aku akan membahas tentang penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa kebebasan beragama harus dihormati. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya terlihat dari sikap toleransi beragama, seperti melaksanakan sholat berjamaah dan hidup rukun meskipun berbeda keyakinan. PPKN mengajak kita untuk memahami bahwa spiritual dan moralitas adalah pondasi kehidupan yang harmonis. Dah azan, jom pergi masjid. Solat itu rukun Islam, kita wajib tunaikannya. Di akhirat nanti Allah tanya, solat kita sempurna ke? Mari kita belajar bersama cara solat dengan sempurna. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan solat. Halo guys, kenalin nama aku Mita Mutiahati. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Contoh penerapannya yaitu membantu teman yang sedang dalam kesusahan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Melalui PPKN, kita diajarkan untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Kalau lihat teman kesulitan, kita harus bantu ya. Karena saling membantu bikin semua jadi senang. Aku senang bisa bantu teman yang butuh. Walau kecil, kebaikan bisa bikin hati orang lain bahagia. Kalau kita saling bantu di rumah, semuanya jadi lebih ringan dan cepat selesai. Yuk, bantu dengan senang hati. Kalau kita saling bantu dan peduli satu sama lain, semuanya jadi lebih mudah dan hati kita pun jadi lebih bahagia. Halo teman-teman semua, kenalin aku Novla Ferisha. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga menuntun kita untuk menjaga keutuhan bangsa. Dalam kegiatan sehari-hari, contohnya yaitu mengikuti upacara bendera dengan khidmat. PPKN mengingatkan kita bahwa Indonesia menjadi kuat karena perbedaan yang bersatu dalam tujuan bersama. Halo semuanya, perkenalkan namaku Zaskia Zabina. Aku akan membahas penerapan nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan pentingnya demokrasi, musyawarah, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Contohnya, berdiskusi dengan menghargai pendapat teman sebelum mengambil keputusan bersama dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.
PPKN membantu siswa memahami bagaimana demokrasi dengan bijak dalam kehidupan nyata. Kamu curang, Andi. Aku nggak curang, Budi. Kamu curang. Enggak. Sudah. Budi, menurut aku, kamu lebih baik minta maaf sama Andi. Andi kan nggak curang. Kamu cuma salah paham. Kita nggak boleh ngikutin emosi kita, Bud. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang dan kalah. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu nggak mampu kan? Ini kan cuma permainan. Jadi, kamu minta maaf ya sama Andi. Andi, kamu juga harus memaafkan Budi kalau dia nanti minta maaf sama kamu. Kita nggak boleh punya dendam sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dendam dan nggak mau memaafkan orang lain. Lu, ayo pulang. Aku males main lagi sama Andi. Kakak nggak boleh bersikap seperti tadi. Tapi aku kesel lu. Andi tuh curang. Kakak tahu nggak, sebenarnya tadi aku sama Adel ngeliat kakak ngumpet di saung dan baju kakak sedikit kelihatan di sela-sela dinding saung itu. Makanya Andi langsung tahu kalau kakak di situ. Kan tadi Andi juga udah bilang dan ngasih tahu kakak jangan nuduh sembarangan. Andi nggak ngintip kak, aku dan Adel ngeliat kok. Kenapa tadi kamu nggak bilang? Aku mau bilang kak, tapi kakak dan Andi terus bertengkar dan kakak juga masih emosi, jadi Lulu bingung. Berarti kakak salah dong lu. Ya salah dong kak, sekarang kakak minta maaf ya sama Andi dan minta maaf juga ke Adel dan Doni karena tadi kakak tidak mendengarkan nasihat dan pendapat dari mereka. Andi, aku minta maaf ya karena sudah menuduhmu. Ternyata Adel dan Lulu melihatku juga di saung itu karena bajuku terlihat di sela-sela dinding saung. Aku juga minta maaf sama kalian, Doni, Adel, karena aku tidak mendengarkan kalian. Aku sudah sadar kalau yang namanya bermain pasti ada menang dan kalah. Iya, Budi. Aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan kamu ulangi lagi ya. Aku juga maafin kamu, Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ya kalian sudah memaafkanku. Hari ini aku dapat banyak pelajaran. Ya sudah yuk, kita pulang ke rumah masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Azizah Aulia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Penerapan sikapnya berupa berbagi, tidak egois, menaati aturan bersama, serta membagi fasilitas secara merata. PPKN membentuk kesadaran bahwa keadilan harus ditegakkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Contohnya, tidak mencontek saat ujian dan bersikap jujur. Baim. Wah, Pilo, lihat dong, pasti nilai kamu bagus. Ya, seperti biasanya, Im. Aku gimana nih ya? Kan ulangan yang kali ini aku jawab sebisanya aku. Pasti jelek nih. Baim. Hah? Aku dapat 8. Serius ini punya aku? Wah, hebat. Tuh kan, Baim, kamu tuh bisa sama pelajaran ini. Kamunya aja yang gak percaya diri buat ngerjain sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Putri Masya. Di sini saya akan membahas tentang tantangan masa kini. Di era globalisasi dan digital yang penuh tantangan seperti hoaks, perundungan, intoleransi, dan penyalahgunaan media sosial, PPKN menjadi sangat penting. PPKN membekali generasi muda agar mampu bersikap kritis, bijak, dan berkarakter kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa PPKN penting dalam kehidupan sehari-hari karena menuntun kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, mulai dari toleransi, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan semakin memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya PPKN. Sampai jumpa di video selanjutnya.